Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran. Kali ini biomurni libels, biologi menyenangkan unik 15 Garut. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Kalau dilihat dari contoh-contoh gambar di sini bisa kita amati. Di sini ada manusia yang kulit dilihat dari yang diamatinya di sini adalah warna kulitnya, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Kemudian dari rambutnya ada yang pirang, ada yang hitam, ada keriting. Nah, ini keanekaragaman yang terjadi berarti ini kan adanya variasi pada makhluk hidup. Kemudian bisa juga kita amati pada hewan karnivora, pemakan daging. Di sini dari mulai singa, harimau, macan tutul, dan yang lainnya. Kemudian variasi yang kita amati juga terdapat pada berbagai macam bunga-bunga yang ada di lingkungan kita. Nah, berarti variasi yang ada pada makhluk hidup tersebut dikenal dengan istilah keanekaragaman hayati. Oke, paham? Untuk selanjutnya, kita lihat keanekaragaman hayati itu ternyata dari beberapa literatur dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu keanekaragaman tingkat gen? Yaitu variasi yang terdapat pada makhluk hidup yang satu spesies karena adanya perbedaan susunan gen. Makhluk hidup yang satu spesies itu diantaranya ini adalah Homo sapiens. Ini adalah contoh Homo sapiens. Manusia itu nama ilmiahnya Homo sapiens, di mana yang bisa diamati tadi bisa dari warna kulit, bisa dari bentuk hidung, warna iris mata, dan sebagainya. Kemudian bisa juga variasi yang terjadi pada berbagai macam jenis kucing, di mana kucing itu nama ilmiahnya adalah Felis catus. Kemudian bisa juga dari berbagai macam mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Di sini yang bisa kita amati adalah bisa dari bentuknya, dari ukurannya, dari warna kulitnya, dari rasa, dan sebagainya. Jadi pengamatan yang digunakan bisa menggunakan panca indera. Nah, untuk keanekaragaman tingkat gen, kita fokusnya kepada nama ilmiah dari makhluk tersebut. Harus memiliki nama ilmiah yang sama, baik kata ke satu atau kata kedua sebagai penunjuk spesiesnya. Contoh, kalau misalnya kita mau membandingkan makhluk hidup yang satu spesies, di sini adalah manusia, nama ilmiahnya adalah Homo sapiens. Berarti variasi yang terjadi di antara Homo sapiens tersebut termasuk keanekaragaman tingkat gen. Pada buah mangga pun sama, karena nama ilmiahnya sama, yaitu Mangifera indica. Kalau misalnya ada variasi Indramayu, variasi Bali, dan sebagainya, itu adalah hanya variasinya. Tapi ini adalah contoh keanekaragaman tingkat gen. Kemudian, kenapa sampai terbentuk keanekaragaman tingkat gen? Di sini faktor yang mempengaruhinya yang pertama jelas adalah gen itu sendiri, di mana gen ada dalam kromosom yang diperoleh dari induknya. Selain gen, juga dipengaruhi oleh ekspresi oleh lingkungan hidupnya. Jadi susunan gennya udah beda, kemudian lingkungannya pun berbeda, otomatis ekspresi yang muncul terhadap individu tersebut akan berbeda-beda walaupun spesiesnya sama. Oke, kita lanjut. Keanekaragaman yang kedua adalah tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Yang dimaksud dengan tingkat keanekaragaman spesies atau jenis, di sini adalah kita fokusnya pada perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup pada suatu tempat. Di sini yang kita bandingkan adalah harus tahu nama ilmiah dari masing-masing individu, tidak boleh memiliki nama ilmiah yang sama. Misalnya Panthera tigris, kemudian Panthera leo. Nah, di situ
hanya memiliki kata pertama yang sama, berarti marganya sama, tapi kata keduanya beda, berarti penunjuk spesiesnya berbeda. Maka itu bisa dibandingkan dan dijadikan contoh untuk keanekaragaman tingkat spesies. Bisa juga dari berbagai macam variasi, berbagai macam bunga, baik bunga ros, bunga Kamboja, bunga melati, dan sebagainya. Itu adalah semua variasi yang terdapat di dalam berbagai macam bunga. Karena memiliki nama ilmiah yang berbeda, maka itu merupakan contoh keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Jadi kita fokuskan kalau untuk tingkat gen yang dibandingkan adalah makhluk hidup yang memiliki nama ilmiah yang sama, kita amati menggunakan panca indera, baik itu menggunakan mata, menggunakan lidah, untuk rasa, dan sebagainya. Jadi yang dibandingkan fokusnya ingat, untuk keanekaragaman tingkat gen harus makhluk hidup yang memiliki nama ilmiah yang sama, kata ke-1 dan kata keduanya. Sedangkan untuk keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis, ini yang dibandingkan makhluk hidupnya minimal hanya memiliki kata pertama yang sama. Misalnya antara Panthera tigris dengan Panthera leo. Atau antara Homo sapien dengan Homo erectus. Jadi kata keduanya harus berbeda. Itu fokus kita untuk memahami tentang pengertian keanekaragaman hayati, baik itu tingkat gen ataupun tingkat jenis. Sedangkan untuk keanekaragaman hayati, tingkat yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Kita tahu ekosistem itu adalah kumpulan dari komunitas yang berinteraksi dengan faktor abiotik. Sehingga nanti variasi yang terbentuk adalah bentuk, kemudian jenisnya, bentang alam, daratan, perairan, dan sebagainya. Semua berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara faktor biotik dan abiotiknya. Oke, untuk tingkatan keanekaragaman hayati, pertemuan kali ini hanya sampai di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam biologi murni Libers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.